Mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah hari ini adalah Perjanjian Baru dan Tuhan. Banyak hal tidak kelihatan di mata manusia. Udara tidak kelihatan. Dunia yang sangat jauh tidak kelihatan. Apa yang terlalu dekat tidak kelihatan. Apa yang sangat kecil dan apa yang sangat besar tidak kelihatan di mata kita. Kita hidup terbatas dalam ruang dan waktu seperti itu. Malangnya, kita tidak bisa menyaksikan keberadaan banyak hal. Saudara-saudari, silakan pikirkan ini. Banyak alat sudah dibuat untuk membantu kita melihat apa yang tidak terlihat, bukan? Misalnya, jam adalah alat untuk melihat waktu yang tidak kelihatan, bukan? Di lingkungan hidup kita, berbagai alat dibuat untuk kita melihat apa yang tak kelihatan. Alat-alat itu bisa kita temukan. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan yang tak kelihatan? Bukankah Alkitab adalah alat yang dibuat Tuhan untuk membantu kita melihat dunia yang tak kelihatan? Jam dibuat untuk membantu kita melihat waktu yang tidak kelihatan, dan Alkitab dibuat untuk membantu kita melihat dunia yang tidak kelihatan. Jadi, Alkitab adalah buku kebenaran yang dibuat oleh Tuhan untuk membantu kita bisa melihat kerajaan Tuhan, rupa Tuhan, dan segala hal tentang Tuhan yang tidak kelihatan. Kita hidup pada zaman Roh Kudus ini, maka kita sering memberitakan bahwa Kristus Ansanghong adalah Tuhan kita. Alkitab juga memberi ajaran seperti itu, bukan? Bagaimana kita bisa meyakini keberadaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang adalah roh dan pengantin perempuan dan dunia yang tidak kelihatan itu? Tuhan telah membiarkan kita bisa melihatnya melalui Alkitab. Tetapi, ada orang yang tidak melihat Alkitab yang sudah dibuat oleh Tuhan untuk kita bisa melihatnya. Walaupun melihat, tetapi tidak melihat. Walaupun mendengar, tetapi tidak mendengar dan menyadarinya. Di antara umat manusia, bagaimana kita bisa mempercayai Kristus Ansanghong sebagai Tuhan pada zaman Roh Kudus ini? Mengapa kita percaya Kristus Ansanghong sebagai Tuhan? Mengapa rasul-rasul dari gereja awal 2000 tahun yang lalu percaya kepada Yesus yang rupanya seorang manusia sebagai Tuhan? Pasti ada alasannya, bukan? Pasti ada yang sudah mereka saksikan. Dan kita pun telah menyaksikan sesuatu. Jam menjadi alat yang membantu manusia melihat sesuatu yang tidak kelihatan karena jam membantu manusia melihat waktu yang berlalu. Jika seorang berkata, "Aku Tuhan," dan orang lain juga berkata, "Aku Tuhan," siapakah Tuhan yang benar di antara mereka? Betapa baiknya jika ada alat yang membedakan kebenaran dari kepalsuan. Alkitab adalah salah satu alat yang berperan untuk itu. Jika begitu, kenapa kita berkata bahwa Kristus Ansanghong adalah Tuhan? Di dalam Alkitab, banyak nabi berkata, Dia yang datang memberitakan perjanjian baru, kebenaran berharga, ke dunia adalah Tuhan kita. Dan kita akan menjadi umat-Nya, dan Dia akan menjadi Tuhan kita. Bukankah nabi-nabi dan Alkitab bersaksi bahwa tidak ada seorang pun bisa memainkan peran itu selain dari Tuhan? Itu sama seperti alat tes batu permata yang dapat mencari batu permata yang benar. Kalau Tuhan tinggal di antara kita, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Kita bisa mengenal Tuhan melalui Alkitab, yaitu alat yang dibuatnya untuk kita mengenalnya, bukan? Kalau begitu, apa yang dibuktikan Alkitab bahwa Kristus Ansanghong adalah Tuhan? Alkitab membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan karena Dia membawa perjanjian baru dan menjanjikan kita kerajaan sorga.
Mari kita melihat kesaksian itu. Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita perlu memperhatikan siapakah yang akan mengadakan perjanjian baru ini. Siapakah akan mengadakan perjanjian baru? Aku, Tuhan akan mengadakannya. Untuk kita mengenal Tuhan Yehova, kita perlu mengerti konsep Tritunggal. Siapakah Tuhan Yehova itu? Dialah Yesus. Siapakah Yesus itu? Dialah Kristus Sanghong, nama baru. Tuhan Bapa Yehova, Tuhan Anak Yesus, dan Tuhan Roh Kudus Sanghong. Walaupun namanya berbeda pada setiap zaman, tetap satu Tuhan yang sama. Kira-kira 2700 tahun yang lalu, Nabi Yeremia bernubuat bahwa Tuhan akan datang ke bumi dan mengadakan perjanjian baru. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan, aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh apa? Menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Menurut firman ini, perjanjian apa yang mengikat Tuhan dengan umatnya? Melalui perjanjian baru, Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya. Di dalam 66 buku dari Alkitab, Tuhan mencatatkannya agar kita bisa mengenal Tuhan yang datang sebagai manusia melalui firman ini. Telah dinubuatkan bahwa Tuhan akan mengikat hubungan dengan umatnya melalui perjanjian baru ketika Dia datang ke bumi, dan bahwa Dia akan memberikan kita kerajaan sorga sebagai warisannya melalui perjanjian baru. Tuhan berkata kepada umat manusia, "Jika kamu mau mengenal Aku, ketahuilah perjanjian baru dulu." Maksudnya, kita harus mengenal siapakah yang membawa perjanjian baru di atas bumi ini. Dan juga, Dia berkata bahwa pentingnya perjanjian baru yaitu memberikan kita pengampunan dosa serta kerajaan sorga, warisan yang abadi. Tuhan memberikan semua janji itu di dalam perjanjian baru dan berkata, "Kamu yang mematuhi perjanjian baru akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu yang mengajarkan kamu perjanjian baru." Saudara-saudari, apakah ini sulit untuk dipahami? Tuhan sudah mencatatkannya untuk kita bisa memahaminya dengan mudah. Jadi, kita hanya perlu mencari tahu siapakah yang datang membawa perjanjian baru, bukan? 2000 tahun yang lalu, pada zaman Anak, siapakah membawa perjanjian baru sesuai nubuat Nabi itu? Dialah Yesus. Siapakah pada zaman Roh Kudus ini? Kita harus mampu untuk mengetahuinya. Kita bisa mengerti bahwa Dia yang memberi kerajaan sorga sebagai warisan bagi kita melalui perjanjian baru adalah Kristus yang datang kedua kali menurut peraturan Melkisedek. Dan Dia adalah Tuhan kita yang menyediakan maut dengan anggur yang tua benar seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 25. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Saudara-saudari, firman Alkitab tidak rumit dan tidak sulit sama sekali. Itu sangat mudah. Tetapi karena tidak ada iman akan firman Tuhan, susah memahaminya. Karena manusia tidak menerima firman yang sangat berharga ini dan mempercayainya, mereka tidak menemukan Tuhan yang sedang bekerja di bumi sesuai nubuat, tidak menerimanya dan mengenalnya. Kita bisa melihat mereka tidak menuruti ajaran-ajaran Tuhan. Sama
seperti kita bisa mengetahui waktu yang berlalu melalui jam. Kita bisa mengetahui keberadaan Tuhan di antara kita melalui ajaran-ajaran Alkitab, bukan? Tuhan berkata, "Aku akan mengadakannya." Perjanjian baru ini tidak akan pernah diadakan oleh iblis atau orang yang di sekitar kita atau seorang dokter yang hebat. Hanya siapakah bisa mengadakan perjanjian baru? Aku Tuhan akan mengadakannya, firman Tuhan. Pada zaman Bapa dalam nama Yehova, pada zaman Anak dalam nama Yesus, dan pada zaman Roh Kudus dalam nama Ansanghong, nama baru Yesus. Dia datang dan melakukan pekerjaannya. Itulah ajaran Alkitab dan nubuatnya, bukan? Kita tidak boleh menolak dan menyangkal semua hal ini. Karena Tuhan sudah datang ke bumi ini seperti yang dinubuatkannya kepada nabi-nabinya. Mari kita lihat firman di Ibrani pasal 9. Pasal 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Karena itu, ia adalah pengantara dari apa? Dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Supaya semua manusia menerima kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan melalui perjanjian baru. Tuhan sudah menjadi pengantara dari suatu perjanjian baru bagi kita. Oleh karena itu, perjanjian baru tidak bisa diadakan dan diajarkan oleh siapapun. Hanya siapa yang bisa? Menurut nubuat Alkitab dan para nabi, hanya Tuhanlah yang bisa datang ke bumi, melaksanakan ini, dan mengajarkan kebenaran ini. Saudara-saudari, siapakah yang membawa perjanjian baru ini? Jika kita memikirkannya, dengan mudah kita bisa mengenal Tuhan dan menyadarinya. Siapakah yang sudah dibaptis pada tahun 1948 sesuai nubuat bahwa anak manusia sudah di ambang pintu apabila ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas? Dan siapakah yang sudah melaksanakan nubuat tentang tahta Daud? Silakan memikirkannya. Siapakah dia? Kita tidak boleh hanya percaya bahwa Kristus Ansanghong adalah Tuhan tanpa alasan apapun. Karena semua firman Alkitab dan nabi-nabi memberi kesaksian tentang Kristus Ansanghong. Maka, jika seseorang bertanya kepada kita, kenapa Kristus Ansanghong adalah Tuhan? Kita bisa berkata, dialah Tuhan karena dia membawa Paskah, atau dia Tuhan karena dia memberi kepada kita hidup yang kekal dan buah pohon kehidupan. Dia adalah Tuhan karena memberitakan kepada kita perjanjian baru. Dia adalah Tuhan karena memberi kepada kita mana rohani. Kita bisa mengatakan banyak tentang Kristus Ansanghong, bukan? Di antaranya, kita sedang mempelajari perjanjian baru hari ini. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Paskah itu sungguh penting. Ayat 13 kita baca, "Maka berangkatlah mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah." Ayat 14, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita."
Yesus sangat rindu makan Paskah dan dia merayakan Paskah Perjanjian Baru itu di ayat 19. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kira-kira 700 tahun sebelum Yesus datang, Tuhan sudah menubuatkan melalui Nabi Yeremia, sesungguhnya akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Akhirnya Yesus mengadakan perjanjian baru itu. Di dalam Yeremia pasal 31, siapa yang akan mengadakan perjanjian baru? Tuhan Yehova. Apakah hubungan antara Tuhan Yehova dan Tuhan Yesus? Yehova dan Yesus itu adalah satu Tuhan. Maka dibuatkan bahwa Yehova akan mengadakan perjanjian baru, kemudian Yesus melaksanakannya, bukan? Tuhan Yehova, Yesus, dan Kristus Ansanghong nama barunya bukanlah Tuhan yang berbeda, tetapi satu Tuhan. Pada zaman Bapa, bernama Yehova menyebut perjanjian baru. Pada zaman Anak, bernama Yesus mengadakan perjanjian baru. Sebab dia memberitakan Injil kerajaannya hanya 3 tahun lamanya. Dia harus datang sekali lagi untuk menyelesaikan sisa waktu 37 tahun dari pekerjaan perjanjian baru. Oleh karena itu, dia sudah menyelesaikan pekerjaan Injil dengan perjanjian baru selama 37 tahun. Kalau begitu, siapakah yang menjanjikan kita kerajaan sorga melalui perjanjian baru pada zaman Bapa, pada zaman Anak, dan pada zaman Roh Kudus? Dialah Tuhan. Dialah Tuhan kita. Maka di ayat 20 pada hari Paskah, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, seperti yang Anda ketahui, kebenaran dari perjanjian baru ini dihapuskan satu demi satu pada abad keempat. Hampir 300 tahun berlalu sejak Yesus naik ke sorga. Pada tahun 321, hari Sabat dihapuskan. Pada tahun 325, hari Paskah dihapuskan. Pada tahun 354, hari Natal dimasukkan ke gereja. Dan berbagai berhala agama lain seperti salib digunakan di dalam gereja untuk beribadah. Lalu, kebenaran perjanjian baru ini tidak ditemukan lagi di dalam gereja sekarang. Sekarang banyak orang duduk di dalam bait Tuhan dan berkata dengan bibir, "Aku percaya kepada Tuhan," tetapi mereka membuat berhala dan penyembahan agama lain ke dalam bait Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Wahyu Tuhan berkata, "Hai umatku, pergilah daripadanya." Kemana kita harus pergi sesudah keluar dari situ? Tuhan menyuruh kita pergi kemana? Kita harus pergi ke Sion dengan cepat. Saudara-saudari, bukankah tempat yang harus kita pergi dengan cepat adalah gereja Tuhan, yaitu Sion yang merayakan Hari Raya Tuhan? Siapa? Ada di sini? Tuhan bersama kita di Sion. Dengan kebenaran apakah Tuhan memerintah Sion ini? Dia sedang memerintah Sion dengan hukum perjanjian baru dan mengajar kita dengan kebenaran perjanjian baru. Dia menjadi raja di Sion dan memerintah kerajaan Injil perjanjian baru pada hari-hari terakhir dan naik ke sorga sesudah mengakhiri kehidupan dan penginjilannya selama 37 tahun, bukan? Hari ini, kita perlu memikirkan sekali lagi kenapa Kristus Ansanghong adalah Tuhan, seperti baptisan, segala hal yang sedang kita pelihara adalah bagian dari perjanjian baru. Paskah termasuk dalam perjanjian baru, hari Sabat termasuk dalam perjanjian baru, dan peraturan tudung termasuk dalam perjanjian baru. Semua peraturan dan hukum yang ditetapkan Tuhan adalah kebenaran perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ini, kita memperoleh pengampunan dosa, kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi Tuhan kita,
dan kita menjadi umat-Nya. Janji Tuhan ini ada dalam perjanjian baru. Siapakah yang akan memberitahukan perjanjian baru ini kepada umat manusia? Tuhanlah yang akan memberitakannya. Mari kita lihat hal ini di Ibrani pasal 8. Pasal 8 ayat 7 kita baca. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, perjanjian yang pertama adalah perjanjian lama yang telah diberikan Tuhan melalui Musa. Sekiranya itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Apakah yang kedua itu? Itu adalah perjanjian baru. Tidak akan dicari lagi perjanjian baru ini. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan apa? Siapakah akan mengadakan perjanjian baru? Di sini tertulis, aku akan mengadakannya. Bukankah begitu? Jadi kita harus tahu siapa yang mengadakan perjanjian baru, bukan? Siapakah dia? Kalau begitu, siapakah Kristus Asangho? Hal ini terjadi menurut kesaksian dari sebuah nabi di dalam 66 kitab suci, bukan? Hanya Tuhan bisa melaksanakannya. Hanya Tuhan bisa mengadakan perjanjian baru. Tuhan telah berkata, apabila ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, aku sudah di ambang pintu. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada tahun 1948. Pada tahun ini Injil mulai diberitakan lagi sesuai dengan nubuat. Dan dari situ, Tuhan harus menempuh jalan untuk menggenapi nubuat tahta Daud 37 tahun seperti kedatangannya pertama kali. Jadi, mari kita baca ayat 8. Ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Tuhan mengatakan firman ini tentang perjanjian baru dan menambahkan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Maksudnya, dia akan mengampuni dosa mereka. Ini mengenai apa yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya yang ada di dalam perjanjian baru. Di dalam Mika pasal 4, ada nubuat bahwa Tuhan datang sekali lagi pada hari-hari terakhir untuk mengajarkan kita perjanjian baru yang telah dihapuskan pada zaman kegelapan, bukan? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya pada hari-hari yang terakhir. Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kapankah waktu tertentu untuk nubuat ini digenapi? Pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir adalah zaman Roh Kudus, yaitu zaman kita, bukan? Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia, Tuhan, mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apa yang dirayakan di Sion? Hari-hari raya Tuhan dirayakan di situ. Kita harus mencari di mana ada hari Sabat, hari raya mingguan, dan ketujuh hari raya dalam 3 bagian, yaitu hari raya tahunan. Ada hari Sabat,
Paskah, roti tidak beragi, hasil pertama, hari raya 7 minggu, serunai, pendamaian, dan pondok daun. Di manakah gereja yang merayakan semua hari raya itu? Tuhan diam di tempat itu, yaitu Sion. Lalu, siapakah Dia yang mengajari kita perjanjian baru di Sion? Dialah Tuhan kita. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Jika seseorang bertanya kepada kita, kenapa An Sang Hong adalah Tuhan, kita akan berkata tanpa ragu-ragu, sungguh Dia Tuhan, karena Dia mengajar aku perjanjian baru dan memberiku hidup yang kekal. Ada kesaksian tentang hal ini. Mau melihat? Kalau bertanya lagi, kenapa An Sang Hong adalah Tuhan, kita bisa bilang karena Dia sudah bersaksi tentang Tuhan Ibu. Menurut Yesaya pasal 62 dan Kejadian pasal 3, siapakah yang harus membuktikan Tuhan Ibu? Menurut Alkitab, hanya Tuhan Bapa membuktikan Tuhan Ibu. Jadi, mari kita percaya semua nubuat Alkitab dengan teguh. Di dunia, masih ada jiwa-jiwa yang mengembara karena tidak tahu jalan mana menuju sorga walaupun punya iman. Mari kita memberitakan jalan kebenaran kepada mereka sampai ke ujung bumi sebagai pekerja perjanjian baru. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.